Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Natasari, mahasiswi PGMI kelas E semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tugas selama masa asistensi mengajar. Sama ada Kaldik, RPE, Proha, Prosem, silabus, hingga modul ajar yang telah saya susun. Ini saya izin menjelaskan, selama masa asistensi mengajar saya mendapatkan penempatan di Min 4 Jombang. Untuk penjelasan tugas yang pertama yakni kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan saya menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang telah disusun oleh Min 4 Jombang, yang dimana berisikan 1 tahun penuh kegiatan pendidikan yang akan dilakukan di lembaga tersebut dan disertai dengan keterangan-keterangan kegiatan di dalamnya. Lalu selanjutnya ada RPE. RPE adalah rancangan pekan efektif yang diperoleh dari jumlah pekan efektif pada kalender pendidikan. Untuk pekan efektif sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada semester ganjil dan semester genap. Untuk semester ganjil diperoleh 18 pekan efektif, yang dimana 18 pekan efektif tadi dikalikan dengan 12 JP. 12 JP per pekan. Kenapa diperoleh 12 JP per pekan? Itu dari setiap minggunya saya masuk sebanyak 6 kali, yang dimana setiap 1 kali masuk itu 2 JP. Jadi total JP dalam semester ganjil adalah 216 JP. Lalu di semester genap diperoleh 16 pekan efektif. 16 pekan efektif tadi dikalikan dengan 12 jam per pekan diperoleh 192 JP. Di rancangan pekan efektif ini kami menghitung minggu efektif dan tatap muka di Min 4 Jombang. Dari rancangan pekan efektif yang saya dapat, saya bisa menyusun prosem. Prosem adalah program semester yang dibagi menjadi semester ganjil dan semester genap. Prosem sendiri itu berisikan tema, subtema, dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada siswa. Lalu diurutkan berdasarkan pekan efektif yang ada. Dan karena saya pribadi mengajar menggunakan kurikulum K13, jadi format yang saya pakai untuk prosem semester ganjil dan genap adalah K13. Berikut tampilan prosem yang telah saya susun. Selanjutnya adalah penjelasan tentang Prota. Prota adalah program tahunan yang digunakan oleh guru untuk menjadi pedoman dalam mengajar selama 1 tahun ke depan. Prota adalah gambaran umum dari prosem. Jadi Prota itu isinya lebih simpel, yakni ada identitas sekolah, tema, subtema, pembelajaran dan alokasi waktu yang digunakan. Dan alokasi waktu ini kita peroleh dari RTE tadi. Berikut adalah Prota yang telah saya susun selama 1 tahun ke depan.
Selanjutnya ada silabus. Silabus ini adalah dasar yang digunakan oleh guru dalam menyusun RPP ataupun modul ajar. Karena saya dari K13, jadi saya menggunakan silabus. Untuk silabus sendiri itu berisikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Berikut adalah silabus yang telah saya susun. Dan karena saya merupakan guru tematik untuk kelas 6, saya mendapatkan beberapa mata pelajaran, yakni ada PKN, IPS, Bahasa Indonesia. Untuk RPP, saya menyusun 3 RPP untuk 2 mata pelajaran. 2 RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 1 RPP mata pelajaran PKN. Yang pertama saya jelaskan adalah RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema kepemimpinan, subtema pemimpin ide laku dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit, jadi ada 2 GP. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil di sini adalah pertama, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kedua, menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Lalu tujuan pembelajaran di sini ada 3: memahami isi teks pidato, menyusun teks pidato berdasarkan langkah-langkah yang sesuai. 3, menyimak teks pidato yang disampaikan oleh temannya. Untuk pendekatan dan metode pembelajaran yang saya pakai itu ada pendekatan humanistik, model pembelajarannya discovery learning, dan metode pembelajaran dengan diskusi, ceramah, penugasan, tanya jawab, serta menyampaikan pendapat. Lalu untuk media, alat, bahan, dan sumber ajar yang saya gunakan, untuk medianya itu ada buku tematik 6C, lalu ada lawan tulis dan spidol. Untuk bahannya ada kertas dan juga buku tulis. Kegiatan pembelajaran yang digunakan, pertama diawali dengan salam, lalu memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan langkah-langkah pada pembelajaran kali ini. Lalu kita akan masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini, pertama, guru memberikan pengetahuan dasar kepada siswa tentang pengertian teks pidato, lalu mengkoordinir siswa untuk berdiskusi tentang langkah-langkah penyusunan teks pidato. Dan selanjutnya siswa diarahkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Lalu siswa akan mendapatkan penugasan dalam bentuk LKPD, yaitu pidato berantai. Jadi satu kelas itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok ditugaskan membuat teks pidato. Teks pidatonya ini disusunnya setiap anggota dapat bagian masing-masing. Jadi ada yang dapat pembuka, isi, dan penutup. Lalu terakhir setiap kelompok akan maju ke depan kelas dan membacakan teks pidato mereka. Lalu untuk RPP kedua juga masih sama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, tapi dengan tema dan sistema yang berbeda. Untuk tema yang saya ambil adalah menuju masyarakat sehat dengan sistema masyarakat sejahtera negara kuat. Alokasi waktunya kali ini lebih panjang, 4 kali 35 menit. Karena di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis Skip. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil adalah menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi,
lalu menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh dalam bacaan. Jadi di sini siswa akan belajar untuk menemukan kalimat utama dan paragraf utama. Tujuan pembelajarannya, pertama, menentukan informasi yang ada pada teks konstruksi. Kedua, membandingkan informasi yang diperoleh setelah membaca dan sebelum membaca. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang diperoleh ke depan umum. Pendekatan yang saya pakai di sini hampir mirip dengan yang sebelumnya, yakni humanistik dan modelnya discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Lalu untuk media kali ini lebih beragam, yakni menggunakan tambahan PowerPoint dan alat permainan escape room. Untuk kegiatan pembelajarannya, pertama kita membuka kelas dengan salam sama seperti di RPP sebelumnya, dan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa serta gambaran materi apa nih yang akan kita pelajari hari ini. Dan guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita masuk ke kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan pemantik dulu tentang apa yang diketahui siswa terkait gagasan utama, kalimat utama, dan kata kunci. Setelah itu adalah sesi diskusi antara guru dan siswa tentang pengertian 3 hal tadi. Setelah hasil dari diskusi tadi, guru memberikan pengertian, penjelasan yang lebih detail terkait kalimat utama, paragraf utama, dan kata kunci. Setelah itu, untuk mengetes pengetahuan siswa, kita akan masuk ke media pembelajaran escape room yang dilakukan secara berkelompok. Di media escape room ini, setiap peserta didik akan dibagi menjadi 6 kelompok, yang setiap kelompok itu memiliki tugas untuk memecahkan 3 teka-teki. Teka-teki ini adalah menemukan gagasan pokok, kalimat utama, dan kata kunci. Nanti kelompok yang paling awal selesai menyelesaikan teka-tekinya, maka dialah pemenangnya. Setelah itu di akhir akan ada refleksi guru dan siswa tentang materi pembelajaran yang telah digunakan. Akhir adalah RPP pada mata pembelajaran PPKN. Dengan tema kepemimpinan, subtema ayo memimpin, dengan alokasi waktu 4x35 menit. Kompetensi dasar yang saya ambil di sini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menyajikan hasil analisisnya tadi dalam bentuk tulisan ataupun presentasi. Pendekatan dan metode pembelajaran yang dipakai adalah pendekatan kontekstual, model pembelajaran problem solving, metode pembelajaran ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab, serta problem solving. Media yang digunakan ada kertas print, buku siswa tematik kelas 6C, papan tulis, dan spidol. Untuk kegiatan pembelajaran hampir sama dengan RPP sebelumnya, ada pendahuluan dan kegiatan inti. Kita akan langsung menjelaskan tentang kegiatan inti. Untuk kegiatan intinya, guru akan mengajak siswa berdiskusi terkait pengertian gotong royong, kepemimpinan, dan kekeluargaan, serta bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari diskusi tadi, guru akan menuliskan soal evaluasi untuk mengecek seberapa jauh pemahaman siswa-siswa setelah diskusi dan penjelasan. Siswa mengerjakan proyek kelompok dengan tema membuat mind map nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu kelas akan dibagi 6 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas membuat mind map contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dari ketiga nilai tadi. Ada gotong royong, kekeluargaan, dan kepemimpinan. Setiap nilai itu ada 1 contoh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.